Warteg inflasi bersama si Opa menjadi solusi masalah kenaikan harga sembako. Parade Senja menjadi hiburan warga, bakal digelar rutin di kawasan PSC Kota Madiun. Mengenal lebih jauh Sendang Gayam. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Sofia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun tidak mau lengah dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada warganya. Melalui program-program dan inovasi dari OPD, Pemkot memberikan solusi untuk setiap masalah dan isu yang hadir di tengah warga. Salah satunya, isu inflasi yang sedang terjadi secara nasional baru-baru ini. Wali Kota Maidi membangun warung tekan inflasi sebagai solusinya. Selain itu, berbagai program lain juga dilaksanakan Pemkot sebagai wujud perhatian dan pelayanan kepada warga. Wali Kota Madiun Maidi segera bergerak cepat mengantisipasi tingginya inflasi di Kota Pendekar. Salah satunya inovasi yang dijalankan adalah dengan membuka warung tekan inflasi atau warteg. Satu warteg saat ini sudah dibuka di halaman Pondok Abi Bahrun Madinatul Jannah, Jalan Merpati, Kota Madiun. Warga pun sudah bisa melakukan transaksi mulai hari Senin 19 September. Warteg saat ini menyediakan per paket 3 sembako, yakni beras kemasan 5 kg yang dibanderol dengan harga Rp8.000 per kilogram, kemudian gula pasir Rp12.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp12.000 per liternya. Terkait pembelian, masyarakat dibatasi masing-masing 1 paket. Warga baru bisa melakukan pembelian kembali setelah 6 hari berikutnya. Untuk dapat membeli di warteg, warga wajib menyetor fotokopi KTP untuk pendataan. Tujuannya agar tidak terjadi praktek penimbunan. Hari ini kita buka warteg, warung tekan inflasi ada 10. Itu yang menetap. Yang menetap, setelah menetap, mobil logistik ada 5. Keliling terus, mana wartegnya nanti habis, mobil itu langsung ngedrop semua. Nah, kalau itu sudah di-drop seperti itu, berarti terus berjalan. Tapi, ada tapinya di Madiun. Orang yang sudah beli beras 5 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 kilo, ini sudah tidak bisa kembali lagi sebelum 6 hari. Karena sudah ada penjer. Kita IT. Kalau sudah KTP-nya itu sudah masuk penjer, itu nanti akan dibuka lagi kalau sudah 6 hari. Karena 6 hari barangnya dia udah habis. Itu baru dibuka, dia baru pergi ke sini lagi. Maka tidak bisa hari ini beli, besok beli, nggak bisa. Ya disinilah bahwa untuk tidak ada spekulan tengkulak. Tidak setiap hari kongkonan, beli, nanti dijual nggak bisa. Warga Nambangan Lor Endang Wahyuni tampak sumringah. Perempuan parubaya tersebut berhasil mendapatkan 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula dengan harga yang murah. Dirinya berharap warteg sering ada karena dapat membantu memenuhi kebutuhan warga. Gula, minyak. Ini harganya gimana, Bu? Murah, Pak. Murah. Isi berapa, Bu, dengan harga di pasaran, Bu? Kalau beras di pasar sudah 9,5. Ini berapa? 8.000. 8.000 minyak? Minyak 12. 12. Kalau di luar 13. Bu, dengan adanya pasar warung ini gimana, Bu? Murah, Pak. Murah. Iya. Membantu ya? Iya. Memang berdampak ya harga BBM di sekarang ini? Dampak ke harga sembako juga? Harga sembako. Harapannya apa, Bu? Harapannya biar stabil, Pak. Iya. Ini terus ada gitu ya? Iya. Tidak hanya itu, para pembeli juga mendapatkan bonus berupa sayuran gratis. Ada kubis dan sawi putih yang siap dibagikan untuk warga.
Kedepan Wali Kota akan membuka 9 gerai warteg di lokasi lainnya, juga menyediakan 5 mobil logistik untuk memenuhi kebutuhan warteg. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Senam lansia kembali digelar. Wali Kota Maidi membuka kegiatan yang digelar di Ngro Bening Edupak Rabu 21 September 2022. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan jika lansia harus memiliki jiwa yang sehat dan raga yang bugar. Maka dari itu, dirinya menghimbau para lansia untuk mengikuti giat senam lansia yang diadakan oleh Pemkot Madiun. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengatakan berbagai hal terkait perkembangan kota, utamanya terkait upaya Pemkot dalam mengatasi inflasi. Di antaranya, seperti membagikan bibit tanaman produktif kepada warga dan juga siswa di sekolah. Juga, membuka warung tekan inflasi atau warteg yang menyediakan sembako untuk masyarakat. Kedepannya, lanjut Wali Kota, warteg tidak hanya tersedia di Jalan Merpati saja, tetapi juga akan dibuka di lokasi lainnya, seperti Jalan Diponegoro dan Lapangan Pelti. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dua tahun sudah dunia tertimpa pandemi COVID-19. Begitu pula dengan negara Indonesia. Pandemi ini juga menimbulkan dampak pada sektor transportasi. Namun, kita tidak hanya berdiam diri, kita bangkit dengan adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat Hari Perhubungan Nasional, kita memiliki asa untuk bangkit kembali. Begitu pula dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun, memiliki semangat mewujudkan harapan ke depan untuk Indonesia maju. Demi terwujudnya pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman dan sehat. Selamat Hari Perhubungan Nasional tahun 2022. Bangkit, maju bersama. Wisata di Kota Madiun semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Terbukti, meskipun bukan wisata alam seperti yang dimiliki daerah lain, suguhan wisata yang diberikan Kota Pendekar mampu menarik animo dan perhatian wisatawan yang datang. Pengunjung Pahlawan Street Center sebagai pusat wisata Kota Madiun bakal dimanjakan dengan pertunjukan yang diadakan Pemkot Madiun maupun pihak swasta. Salah satunya, Parade Senja yang telah dibuka oleh Wali Kota Maidi awal pekan ini. Acara tersebut akan diadakan rutin dengan pengisi acara yang berbeda-beda.
Tidak hanya itu, beberapa event juga lebih memilih PSC sebagai lokasi acara. Setelah 2 tahun diterjang pandemi COVID-19, tahun ini Kota Madiun mulai membuka diri, yakni dengan menyelenggarakan berbagai event menarik yang menjadi magnet bagi wisatawan. Salah satunya seperti kegiatan Parade Senja yang berlangsung mulai Sabtu 17 September 2022. Parade Senja merupakan festival drum band dan peraturan baris berbaris atau PBB tingkat SMP hingga SMA atau sederajat di Kota Madiun. Tidak hanya tampil menghibur masyarakat, event ini juga sebagai ajang melatih keterampilan dan kreativitas siswa. Adapun Parade Senja hari pertama dibuka oleh penampilan drum band dari SMA 3 Taruna Angkasa. Mereka juga menampilkan kemampuan baris berbaris lewat tim paskibra sekolah. Kedepannya, Parade Senja akan digelar setiap Sabtu sore, tentunya dengan peserta yang berbeda-beda. Kegiatan ini pun dilombakan, sehingga para peserta berupaya menampilkan yang terbaik untuk menjadi juara. Di sisi lain, masyarakat tampak antusias dengan penyelenggaraan kegiatan ini. Hal ini pun tampak dari kerumunan warga yang ingin menyaksikan penampilan dari siswa-siswi Taruna Angkasa. Madiun itu sudah 2 tahun baru kita off, dan Madiun potensi sekali. Artinya bahwa Madiun itu punya drum band 32 grup drum band sekolah, perguruan tinggi ada 11. Ini 2 tahun off, biasanya hanya 17 Agustus dan ulang tahun. Karena anak-anak ini udah ingin tampil dan sebagainya, salah satunya setiap malam itu harus ada yang Parade Senja Kota Madiun. Mulai dari penurunan bendera, atraksi, dan sebagainya. Artinya bahwa kota yang sudah indah ini potensi semua yang ada kita buat. Selain Parade Senja, pemerintah Kota Madiun juga menyediakan fasilitas lapangan pelti sebagai ajang unjuk kebolehan, khususnya di bidang seni musik, dan juga menyediakan karpet dari Taman Sumberwangi hingga Jalan Kalimantan yang dapat digunakan sebagai lokasi fashion show. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Jadi ke-80 SMP Negeri 1 Kota Madiun berlangsung menarik lagi bermakna. Pasalnya, peringatan bukan sekedar sarana edukasi bagi peserta, namun juga sarana pengembangan kecintaan peserta didik akan lingkungan. Bagaimana tidak, kegiatan The File atau jalan santai yang menjadi salah satu agenda peringatan memanfaatkan barang bekas. Tidak heran, kegiatan mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Madiun Medi yang hadir di lokasi. Wali Kota Madiun Medi mengatakan peserta dapat belajar memanfaatkan barang bekas di lingkungan sekitar untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Artinya, para peserta didik diajak untuk tidak membiarkan barang bekas yang hanya dibiarkan menjadi sampah. Karenanya, sebelum mengotori lingkungan, barang bekas dapat didaur ulang. Wali Kota berharap kegiatan serupa tidak hanya berhenti hanya pada saat peringatan Hari Jadi semata. Lebih lanjut, Wali Kota menambahkan, sampah yang dihasilkan manusia sudah terlalu banyak saat ini, bahkan sudah mencemari lautan dan membahayakan ekosistem di dalamnya. Karenanya, pembelajaran terkait kecintaan lingkungan dan juga daur ulang sampah penting dan perlu dilakukan. Dalam peringatan Hari Jadi Spensa tersebut, para peserta juga ada yang mengenakan kostum tradisional. Peringatan drum band juga menambah menarik kegiatan jalan santai tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bertemu warga secara langsung untuk menyerap aspirasi dan mengajak bersama membangun Kota Pendekar. Hal itulah yang menjadi inti berbagai acara yang dilakukan Wali Kota Maidi. Mulai dari goes, cangkruan, hingga sholat isya berjamaah di masjid dan musola yang ada di Kota Madiun. Melalui acara-acara tersebut, terbukti mampu semakin mendekatkan Wali Kota dengan warga.
sehingga permasalahan dan aspirasi warga bisa langsung didengarkan oleh Wali Kota Maidi untuk dicarikan solusi terbaik. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya agar inflasi di Kota Pendekar dapat terkendali. Karenanya, berbagai inovasi digulirkan agar harga bahan kebutuhan pokok bisa stabil di pasaran. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Maidi saat menggelar cakrukan bersama warga di kantor Kecamatan Taman, Rabu 21 September 2022. Adapun sejumlah inovasi yang dilakukan, diantaranya menyediakan warung inflasi atau warteg. Melalui warteg, Pemkot menyediakan beragam bahan kebutuhan pokok dengan harga murah, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan bawang merah. Dalam kegiatan itu, Wali Kota juga membagikan sayuran gratis kepada warga, ada kubis, dan sawi putih yang dapat diperoleh secara cuma-cuma. Tak hanya itu, Wali Kota juga memberdayakan sekolah untuk menanam tanaman yang banyak dibutuhkan warga, salah satunya cabai. Dengan begitu, warga akan lebih mudah mendapatkan komoditas tersebut, serta harga cabai di pasaran bisa lebih stabil karena tidak terjadi kelangkaan barang. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga berpesan kepada warga untuk senantiasa menjaga keamanan lingkungan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi tak henti menggulirkan inovasi penanganan inflasi di Kota Pendekar. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar itu saat melaksanakan goes pagi dan senam lansia bersama warga di lapak UMKM Banjarjo pada hari Kamis 22 September. Setelah menghadirkan warung tekan inflasi, kini mantan Sekda Kota Madiun itu mengajak masyarakat untuk ikut melaksanakan kegiatan menekan inflasi. Agar lebih semangat, kegiatan itu pun akan dilombakan dengan hadiah menarik. Untuk menyelenggarakan lomba ini, Wali Kota menyediakan bibit tanaman, pupuk, hingga air yang dapat digunakan oleh masyarakat secara cuma-cuma. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bahwa lahan produktif dapat ditanami berbagai tanaman, khususnya komoditas yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat Kota Madiun, seperti sayur mayur, kacang-kacangan, dan cabai. Ini sudah lahan produktif. Lahan produktif ini sudah kita lombakan, nanti bibit kita sediakan, pengolahan lahan saya siapkan, pupuk saya siapkan, air saya siapkan. Jadi, permurahan. Silakan masyarakat berkreasi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kepada masyarakat, Wali Kota pun menghimbau untuk tidak khawatir, apalagi sampai melakukan panic buying, sebab hal tersebut justru dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar dan harga melambung tinggi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ada sumber air di tengah kota, cukup langka terdengar, tapi hal ini adalah fakta yang terjadi di Kota Madiun. Sendang Gayam namanya. Tidak hanya situs bersejarah, warga sekitar lokasi Sendang cukup terinspirasi dengan keberadaan tempat bersejarah tersebut, hingga dapat menciptakan sebuah karya seni tari yang dinamakan Tari Sendang Gayam. Informasi ini akan kami rangkai dengan informasi kuliner legendaris Sate Mbak Rum dan gimana ceritanya ada rumah makan gratis di Gulun di Kota Madiun. Duh Gusti Kang Maha Agung paring ngopi tulung mring mami. Kota
Kota Madiun merupakan kota dengan wilayah yang cukup kecil. Bahkan dari ujung ke ujung bisa ditempuh dalam waktu kurang dari setengah jam. Meskipun begitu, Kota Madiun memiliki banyak sekali peninggalan sejarah yang unik dan asik untuk dikulik. Dimulai dari sini, Sendang Gayam, mitologi hingga inspirasi sebuah karya seni. Sumber kang ana ing tengahing kutha kang paring jejuluk Sumber Gayam kang dadi sumber lantaranipun kang moho. Nama Sutaji, lahir tanggal 27 Desember 1942. Wah, udah ini ya. Udah, ini lumayan. Oke. Mbah Sutaji, Ya. ini bisa diceritakan mungkin bagaimana sih Mbah sejarah penemuan dari Sendang Gayam ini sendiri? Bu, rikala semanten kinten tahun 35. 1935. Suwargi ibuku, ibu. Iya. Nah, menika sekolah wonten SMP Panggung. Nggih. Panggung menika kidulipun kabupaten, Nggih. kabupaten. Lah menika tahun semanten sak wangsulipun sekolah suwan mriki, dolan mriki maksudipun dolan ningali mbok bilih gayam menika ambruk. Oh. Wit gayam menika ngagem ambruk. Iya iya iya. Nah dengan cerita bagaimana akhiripun wit gayamnya saged ngadeg malih. Hidup lagi ya Mbak? Hidup lagi sampai dirusak ini. Nah, terus ngantos dirusak menika gayam masih hidup, tapi sah di meger-meger apik. Ajeng wonten crita menika ini nganggo nyandaki kaduhan. Nggih to mboten leren. Terus gayam menika rumiyin. Ngaten menika banyune bening ngene iki. Nggih. Ngandhapipun wonten oyot-oyotnya. Dadi antara gayam kalian jambu menika misore banyune bening. Oh. Dan namun dipun ngertosi Oke baik. Nah kan sekarang pemerintah Kota Madiun sudah membangun sedemikian rupa nggih. Menurutnya Bapak Sutaji sendiri ini gimana? Mungkin bagus atau untuk menarik minat wisatawan atau seperti apa ini? kata babakan dengan adanya kepala daerah Kota Madiun Bapak Dr. Desmaidi kagungan pakasa. Nek ora didandani kan ora nek wong mara. Nggih. Ora karu-karuan barange. Lah menika dipun wujudaken ngaten menika tumrap kula matur sewu sanget nuwun. Nggih. Dados wonten cara Jawane ada perhatian Nggih. kepada warga atau masyarakat Gang Sendang Nggih. yang mengendaki keindahan. Menika indah sekali. Itu kalau orang ya cantik, pakai cantik sekali. Itu. Mbak Taji mengatakan cantik dah. Kita hanya bisa ngomong matur sewu sembah nuwun Pak Maidi, papan mriki sampun dipun bangun kanthi sae. Nggih. So ndadekne rane penggalipun mugi-mugi ingkang mapan wonten mriki tansah ngayomi Pak Maidi dan anggotanya semua. Nggih. Itu permohonan kita ya. Nggih, nggih. Dan menika. Tari Sendang Gayam ini menceritakan beberapa anak yang sedang bermain sepulang sekolah.
kemudian minum air di sendang gayam. Tetapi ada satu anak yang tidak mau minum air dari sendang gayam tersebut, dan akhirnya anak tersebut sakit kulit yang sangat benar-benar parah sekali. Dan pada saat sakit tersebut diobatilah dengan air sendang gayam tersebut, dengan izinnya alhamdulillah bisa sembuh seperti itu. Dan perasaan saya waktu menari, karena saya memerankan sebagai tokoh yang sakit, jadi di situ benar-benar saya diuji perasaannya. Gimana sih caranya biar jadi orang yang benar-benar bisa sakit separah itu, dan menurut saya itu suatu tantangan yang hebat sekali buat diri saya. Keunikan dan ciri khas dari tarian sendang gayam menjadi sebuah produk entitas baru yang keberadaannya menjadi salah satu tarian khas dari Kota Pendekar. Kota Madiun memang dikenal dengan kulinernya. Tidak hanya pecel, tetapi juga kuliner lainnya. Salah satu yang tak kalah legendaris ada sate Mbak Rum. Sate yang telah ada sejak 30 tahun terakhir itu ternyata juga menjadi langganan Wali Kota Madiun Maidi dan keluarganya. Omset sate Mbak Rum pun kian meningkat usai berjualan di lapak obor Kelurahan Oro-Oro Ombo. Mbak Rum sudah sekitar 3 bulan berjualan di lapak obor. Dia menempati lapak nomor 9. Sebelumnya, dia berjualan di rumahnya di Jalan Kemuning Kelurahan setempat. Tempat tinggalnya memang kurang strategis, sebab berada di gang yang sempit. Maksimal hanya bisa untuk dilewati sepeda motor saja. Ada beberapa macam sate yang bisa didapatkan di lapak Mbak Rum. Di antaranya sate daging ayam, sate ati, sate kulit, usus, kepala, dan juga ceker. Untuk sate ceker biasanya habis 100 tusuk sehari, sedang sate kepala rata-rata habis 50 tusuk. Mbak Rum mengaku sudah menjadi langganan keluarga wali kota sejak masih berjualan di Jalan Pandan. Sampai dengan saat ini pun wali kota sering mampir ke lapaknya. Lapak Mbak Rum buka mulai jam 5 sore sampai dengan jam 11 malam. Mbak Rum mengaku sangat terbantu dengan hadirnya lapak UMKM tersebut. Selain menambah ramai usahanya, dia juga mendapatkan banyak keuntungan. Mulai tempat yang strategis, nyaman, dan murah. Mbak Rum hanya dikenakan retribusi untuk pembayaran listrik, air, hingga kebersihan yang dikelola oleh paguyuban. Pihaknya sangat bersyukur karena dengan keberadaan lapak Oro-Oro Ombo, usahanya semakin ramai dan banyak dicari dan diketahui orang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Nama saya Umi Mubalighatul Diniyah. Tahun ini sudah tua, 41 tahun. Kita berdiri dari 2018, 3 hari sebelum Idul Adha. Itu sebagai penandanya, saya sampai lupa itu hari apa gitu. Sebenarnya berawal dari ini sih, dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi bagaimana rasanya pada saat kita tuh benar-benar nggak punya, di titik nadir yang paling rendah, bahkan untuk makan pun kita susah gitu. Dari situ munculnya ide, akhirnya kita buka rumah makan gratis ini, gitu Mbak. Macam-macam ya, kita kalau untuk menu itu varian sekali. Kadang-kadang kita pernah bikin soto mie Bogor, kalau kayak hari ini kita bikin kayak lebih ke Chinese food, kayak gitu ya. Kadang-kadang kita bikin kayak sayur asem sama botok, sama apa daging atau apa, pokoknya macam-macam. Apa yang Allah hadirkan, bahan-bahan pada saat itu, yaitu kita coba olah sebaik mungkin. Udah gitu aja sih selama ini, iya. Bu Umi, kan biasanya ya kalau rumah makan itu mencari keuntungan ya. Iya. Nah ini jenengan kok malah kebalikan ya, malah memberikan apa ya, gratis untuk masyarakat gitu, gimana sih Bu ceritanya? Saya dapat keuntungan loh Mbak. Oh iya, gimana? Bisa diceritain? Saya bahagia ketika apa yang kita sajikan itu orang-orang pada suka, gitu. Orang-orang tuh sampai nambah-nambah itu tuh ada kebahagiaan tersendiri. Oh, iya. Berarti kebahagiaan secara batin ya Bu ya? Betul sekali. Itu yang saya rasakan ya. Kalau misalkan kita cuma mencari keuntungan duniawi, saya pikir masih banyak jalan gitu ya. Tapi ada saat-saat kita yang membutuhkan itu kayak apa, pemenuhan rohani lah gitu, ada kebahagiaan tersendiri gitu. Apalagi kalau udah ketemu sama orang-orang yang makan, sama mbah-mbah gitu. Seneng banget. Iya. Berbagi merupakan salah satu hal mulia dan berdampak besar bagi diri kita sendiri dan banyak orang di sekitar kita. Sebagai makhluk sosial, manusia ditakdirkan untuk tidak dapat hidup sendiri. Setiap manusia pasti membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Banyak ya, saya mesti cerita yang apa ya. Mungkin kalau yang paling ingat itu di awal gitu ya. Jadi di awal kita buka dulu, namanya awal kan wajar ya, masyarakat mungkin masih terlalu asing gitu. Sehingga pada saat kita buka itu ada yang nggak percaya, katanya hoax, alah itu paling cuma iklan, alah itu nanti paling gratis di awal, setelah itu harganya mahal gitu. Sampai pada akhirnya kita bagi tugas sama suami saya suruh keliling ke orang-orang untuk memberitahu bahwa kita ada rumah makan gratis dan benar-benar gratis. Kalau saya itu sampai teriak-teriak di depan RMG Mbak, teriak-teriak, ayo bapak-bapak, monggo-monggo silakan, ini benar-benar gratis itu. Terus ada juga saat-saat cerita unik, itu adalah keajaiban-keajaiban yang kami terima ya. Jujur di RMG ini memang kita tidak secara langsung atau tidak secara terbuka bahwa kita mencari donasi seperti itu. Tetapi ketika ada orang yang memberi atau membantu RMG ini ya kita welcome seperti itu ya. Cuma karena kita tidak mencari-cari donasi sehingga kita pun juga sering mengalami hal yang
tidak ada apa-apa sama sekali, tidak punya apa-apa sama sekali. Seringkali pada saat sebelum hari H kita buka itu nggak ada dana, itu sering kita rasakan bahkan hingga saat ini. Tetapi keajaiban Allah itu Allah hadirkan. Contoh semisal suatu hari saya tuh pernah waktu itu hari ke-7 kita buka, itu uang itu hanya tinggal Rp2.000, bener-bener hanya tinggal Rp2.000. Dan di waktu itu hari Minggu, suami waktu keluar kota, saya sampai bingung, ya Allah, besok RMG, sedangkan di dompet saya tuh hanya tinggal Rp2.000. Sampai ketika suami pulang dari luar kota, dia tanya, Mama udah sholat belum? Saya bilang belum. Sholat dulu, minta sama Allah. Di situ saya bener-bener nangis, saya bilang sama Allah, ya Rob, jika RMG besok buka, mudahkan. Tapi jika qadarullah besok RMG harus tutup, hamba mohon tamu-tamu RMG ini Engkau beri rezeki dari berbagai arah yang tak terduga. Cukupi mereka, saya bilang gitu. 9:30 tiba-tiba ada teman datang, beliaunya ngasih uang senilai 95.000, dimana yang 55.000 itu bayar utang, yang 40.000 untuk membantu RMG. Dan di situ dari uang 95.000 itu ditambah dengan 2.000, hanya berbekal 97.000 saya berangkat ke pasar besar sama suami. Dan Masya Allah luar biasanya, di situ saya melihat keajaiban secara langsung. Hanya dengan uang 97.000 kita bisa memberikan masakan yang layak, dan di situ di hari pertama RMG ini tembus di angka 200 tamu yang datang. Jadi kalau kita logika itu benar-benar nggak logis. Atau kejadian misalkan tiba-tiba ada orang ngirim makanan di depan rumah gitu ya, tahu-tahu ada bahan-bahan masakan, dan bahan-bahan masakan ini seringkali sesuai dengan yang kita list, yang hari itu pengen kita masak gitu. Itu seringkali terjadi, dan itu keajaiban-keajaiban yang mungkin nggak akan pernah bisa kita jelaskan. Jadi kalau ada orang tanya selama ini dananya dari mana gitu, kita suka bingung mesti jawabnya gimana, karena benar-benar RMG bagi kami adalah keajaiban hingga buka sampai saat ini gitu. Berbagi adalah jalan pintas untuk mendapatkan kebahagiaan. Berangkat dari sana, Umi Muboligatul Dinia dan sang suami membuka rumah makan yang menyediakan makanan gratis bagi siapa saja yang membutuhkan. Gak usah takut untuk berbagi. Karena kenapa? Yakin aja, pada saat kita udah punya niatan, Allah tidak melihat besar kecil dari apa yang kita berikan. Tetapi selama kita mau berusaha untuk memberi, kita berusaha untuk beristiqomah, keajaiban Allah itu pasti ada. Yakin aja. Jadi nggak usah takut untuk berbagi. Di RMG kami berbagi benar-benar bukan karena kami kaya, tapi karena kami itu tahu bagaimana rasanya pada saat kita itu benar-benar nggak punya. Dan di saat ini banyak masyarakat yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wali Kota Maidi mengatakan peringatan Hari Kunjung Perpustakaan pada tahun ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan minat baca generasi penerus bangsa. Maka dari itu, hal tersebut harus didukung dengan penyediaan fasilitas perpustakaan yang optimal.
Wali Kota mengatakan pihaknya bakal memenuhi apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung sarana dan prasarana yang ada. Lebih lanjut, Wali Kota juga mengatakan perpustakaan harus menjadi tonggak lahirnya perubahan-perubahan yang didapat melalui ilmu pengetahuan. Semangat dalam gemar membaca harus menjadi komitmen bersama. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga memberikan penghargaan secara langsung kepada para pemenang lomba bertutur tingkat kota dan juga pemenang lomba perpustakaan tingkat SD atau MI dan SMP atau MTS. Juga digelar webinar dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan ke-27 dan Bulan Gemar Membaca pada tahun 2022. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keamanan di wilayah kota dan Kabupaten Madiun cukup terjaga dengan baik. Hal itu tak terlepas dari sinergitas TNI Polri di kedua wilayah tersebut yang juga terus solid. Karenanya, sinergitas wajib terus ditingkatkan. Apel gabungan pun dilakukan untuk meningkatkan sinergitas sekaligus bentuk apresiasi kepada pasukan yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama ini. Dalam sambutannya pada Rabu 21 September, Komandan Korem 081 Dirut Sahajaya, Kolonel Ins Deni Rejeki, menuturkan adanya apel bersama bertujuan untuk meningkatkan sinergitas khusus TNI Polri dan juga dari instansi lain khususnya di wilayah Kota Madiun. Apel lanjutnya bukan sekedar bukti kebersamaan, namun juga sekaligus apresiasi kepada semua pasukan termasuk petugas dari organisasi perangkat daerah atau OPD, pemerintah kota dan Kabupaten Madiun yang telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya selama pengamanan Suro kemarin. Deni tak membantah masih ada sejumlah gejolak di masyarakat terkait itu, namun gejolak secara umum dapat dikendalikan. Tadi kita sama-sama melaksanakan apel bersama, sinergitas TNI Polri bersama juga Kabupaten Madiun maupun Kota Madiun. Intinya kita menyelenggarakan apel ini sebagai sinergitas maupun kita sebagai bukti kebersamaan kita TNI Polri dalam melaksanakan kegiatan pengamanan, khususnya dalam Suruhan ini kita bisa berjalan dengan aman dan lancar. Itu bentuk kita berikan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI Polri maupun pemerintah kota maupun kabupaten. Sementara itu Wali Kota Maidi menyebut keamanan wajib hukumnya. Karenanya berbagai upaya terus dilakukan. Keamanan merupakan dasar pembangunan, baik pembangunan fisik maupun SDM. Daerah yang tidak aman, pembangunan juga akan terganggu. Begitu juga dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang juga tak akan maksimal. Wali Kota juga menyinggung terkait gejolak inflasi karena kenaikan BBM. Peran nomor 1 di Kota Pendekar itu berharap masyarakat tidak khawatir berlebih, sebab sejumlah upaya menekan inflasi tetap dilaksanakan. Bahkan, Wali Kota optimis inflasi tidak akan berlangsung lama di Kota Madiun. Dinas Kominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi meminta seluruh konsultan pengawas dan konsultan perencana paket pekerjaan konstruksi di Kota Madiun agar bekerja sesuai tugas yang dimiliki. Hal tersebut diutarakannya dalam giat pengarahan evaluasi progres konsultan pengawas dan konsultan perencana paket pekerjaan konstruksi Kota Madiun tahun 2022 pada hari Kamis 22 September. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya memberikan pengarahan dan evaluasi kepada para rekanan agar proyek yang akan selesai proses pengerjaannya dapat sesuai dengan kepengawasan dan ketentuan yang ada. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menuturkan, jika proyek ingin segera selesai harus sesuai dengan kepengawasan. Apabila proyek belum sesuai harapan, agar segera dilakukan pembenahan. Pengawas harus bekerja sesuai dengan tugas dan mengawasi sesuai dengan kontrak. Ya, pengawas karena proyeknya itu mau selesai, itu harus sesuai dengan kepengawasannya. Yang tidak sesuai itu segera disesuaikan.
Dan pengawas harus sesuai dengan tugasnya. Awasi benar memang sesuai dengan fitrah. Ini juga termasuk dari hasil keliling Pak Wali itu menemukan beberapa ya, yang kurang pas. Ada beberapa yang kurang pas. Yang kurang pas berarti ke pengawasannya kan teledor. Kalau pengawasan teledor, nanti kalau sudah itu jadi setelah terima dan diterima kan kasihan. Sebelum diserahkan ke pemerintah daerah, sebelum dibayar lunas, itu harus sesuai dengan spek. Kalau sudah sesuai dengan spek, ya syukur silakan, tinggal perawatan saja. Tetapi spek sudah sesuai. Ya, ini harapan saya jangan sampai waktu penyerahan, bahwa harinya mepet, tidak berkualitas, tidak kita bayar, yang jadi masalah. Mumpung ini masih ada waktu yang tidak sesuai, ya harus disesuaikan. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan jika ada beberapa pengerjaan yang kurang pas, berarti pengawasan teledor. Maka dari itu, sebelum penyerahan pengerjaan kepada pemerintah, semua pekerjaan harus disesuaikan dengan ketentuan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, serta lindungi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya, Sofia, bersama tim yang bertugas undur diri, dan salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.